Oke guys, welcome back to Dunia Ban Variasi YouTube channel. Hari ini kita bakal bahas kapan waktu yang paling tepat buat ganti ban mobil kalian. Tonton video ini sampai habis karena kita bakal share ke teman-teman kira-kira kapan sih waktu yang paling tepat untuk ganti ban mobil kalian. Oke, jadi sebagian besar orang di Indonesia taunya ganti ban itu ketika ban itu udah habis, teman-teman. Tapi pada dasarnya ada beberapa tipe kerusakan pada ban yang mewajibkan kalian buat ganti ban mobil kalian sesegera mungkin. Kita bakal bahas kerusakan yang pertama, teman-teman, yaitu ini, teman-teman. Oke, jadi kalau yang ini kita mau tunjukin ke teman-teman kalau ini adalah tipe ban yang sudah habis, teman-teman. Artinya kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada tanda untuk maksimalnya, maksimal pada ban. Sedangkan ini garisnya, telapak ban ini sudah mendekati garis maksimal pada ban tersebut. Jadi ini artinya teman-teman sudah wajib buat ganti bannya. Oke, untuk yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah salah satu jenis ban yang bisa dibilang masih cukup tebal ya, teman-teman ya. Kembangannya masih bagus, tidak ada kerusakan-kerusakan pada telapak ban. Tapi teman-teman perlu lihat di sini, teman-teman. Di sini tertulis kalau tahun produksi bannya ada di tahun 2016. Jadi kalau kita boleh saran ke teman-teman, maksimal penggunaan ban pada mobil itu berapa lama sih? 4 tahun sejak teman-teman mulai beli ban. Jadi teman-teman let's say nih beli ban di tahun 2021 ini, artinya nggak peduli ban itu mau dipakai masih sedikit jalannya, kilometernya masih, kembangannya masih bagus, tapi kalau kita udah bicara mengenai tahun, ini bakal mempengaruhi di kekenyalan bannya, teman-teman. Jadi otomatis ketika teman-teman pakai ban dengan tahun yang lebih tua, itu cenderung punya kelemahan di kenyamanannya, teman-teman. Jadi buat saran kita, kalau teman-teman masih ada rencana untuk pakai mobilnya lama, otomatis kita pasti nyaranin ke teman-teman buat ganti bannya di tahun yang lebih baru, ban baru. Jadi teman-teman bisa ngenikmatin pakai mobilnya itu lebih panjang, lebih nyaman, otomatis lebih happy, teman-teman, untuk pakai mobilnya. Oke, jadi kapan waktu yang tepat untuk ganti ban? Saran kita untuk yang ketiga adalah ketika teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah ban yang contoh ban yang sudah chipping di bagian sisi-sisi bannya. Jadi kalau teman-teman sudah punya ban yang seperti ini, kita pasti wajibkan teman-teman buat ganti bannya, karena ini bakal mempengaruhi bukan hanya di stability-nya, tapi juga berpengaruh di kenyamanan dan safety-nya juga, teman-teman. Oke, next kita bakal saranin ke teman-teman ketika teman-teman punya ban yang seperti ini kita bisa bilang ban ini adalah chipping, cracking, dan lain sebagainya lah. Ini soalnya bannya udah jelek banget. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau sudah punya ban yang seperti ini, nggak perlu ragu lagi, teman-teman wajib ganti ban, karena ini sangat berpengaruh di safety-nya, teman-teman. Teman-teman pasti nggak mau kan ketika bawa keluarga, jalan-jalan perjalanan jauh, harus repot-repot ganti ban di tengah jalan, ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman. Jadi kalau sudah punya ban-ban yang seperti 4 kita contohkan ini, sebaiknya teman-teman ganti aja, karena ini berpengaruh di comfort, berpengaruh di stability, berpengaruh di safety-nya juga, teman-teman. Ini jadi gini, ban ini salah satu hal yang bisa dibilang cukup diremehkan sama orang-orang di Indonesia, teman-teman. Kebanyakan orang-orang itu maunya mobil kelihatan keren, mobil kelihatan bagus, tapi nggak peduli mengenai ban. Nah, ini salah satu pola pikir yang salah, teman-teman. Soalnya kalau bicara mengenai ban, ini bicara mengenai keselamatan juga. Percuma mobilnya bagus, mobilnya keren, tapi kalau nggak bisa membawa kita sampai di tempat tujuan dengan selamat, bahaya, teman-teman. Jadi kita saranin ke teman-teman buat
rutin cek ban-ban kalian. Pastikan ban-ban kalian ini di kondisi yang bagus, yang layak untuk dipakai. Jadi ketika teman-teman perjalanan jauh, pendek, mau kemana aja, bisa sampai tempat tujuan dengan selamat teman-teman. Oke, jadi selain kapan waktu yang tepat yang kita contohkan di ban-ban ini, pada dasarnya kita masih punya banyak yang lain, tapi kita buat contoh 4 tipe-tipe ban seperti ini karena ini tipe-tipe ban yang sering diremehkan, nggak kelihatan, dan sangat berpengaruh di safety teman-teman. Pada dasarnya banyak yang lain teman-teman, contohnya seperti kayak ketika satu ban punya lebih dari 3 tambalan, terus ketika ban itu aus satu sisi atau aus di tengah, itu teman-teman sudah wajib banget buat ganti bannya. Oke, jadi memang nggak gampang buat cek ban kalian kalau nggak dibongkar teman-teman. Itu kenapa kita selalu menyaranin ke pelanggan-pelanggan kita untuk rutin balancing dan spuring. Tidak serta-merta buat cuma menghilangkan getaran, mensenterkan setir, tapi kita juga bisa bantu cek ban kalian itu di kondisi yang bagus, prima atau tidak. Jadi saran kita buat teman-teman yang nonton video ini, wajib untuk melakukan balancing dan spuring setiap teman-teman ganti oli. Itu paling gampang patokannya teman-teman. Jadi kalau oli mobil biasanya teman-teman nggak mungkin lupa ganti. Jadi sudah ada schedule-nya teman-teman. Kalau sudah ganti oli, artinya balancing spuring juga. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Oke, sekian tips dari kita. Kapan waktu yang tepat untuk ganti ban? Semuanya di tangan kalian teman-teman. Tapi yang pasti rutin cek ban kalian, pastikan ban kalian di kondisi yang bagus dan prima, supaya teman-teman bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, juga share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat buat kalian. Thank you, bye-bye.